Ke informasi lainnya pemirsa, seorang dokter kandungan mengunggah kondisi alat medis yang rusak dan tidak sesuai dengan standar saat sedang menangani pasien dalam kamar operasi di sebuah rumah sakit. Ini rapuh, kasihan benangnya, hanya begini mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Mereka melapor ada rencana operasi katanya 4, tapi tidak ada bahasa sito. Sito itu artinya darurat, karena kan emergensi, kecuali itu kalau emergensi pasti ada anunya. Nah, yang disudahkan dari 15 kita punya set dan tiap tahun itu insya Allah kita mengadakan terus. Dari 15 sudah set kamar operasi itu yang masih seluruhnya lengkap dan layak itu tinggal 7. Yang lainnya tadi ada bajunya, tapi yang lain tidak ada, atau yang pokoknya tidak lengkap. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Sementara pemirsa, sebuah mes karyawan di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat dari kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan tepat di bawahnya nyaris terbakar. Sebuah mes karyawan di Jalan Beratang Binangun Gang 2 Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Akibat kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan yang berada tepat di bawahnya nyaris terbakar. "14 unit damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan karena konsleting listrik dari kamar yang ada di lantai 2 toko bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil di Temanggung, Jawa Tengah menabrak sebuah kafe. Diduga pengemudi dalam kondisi mabuk. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak sebuah kafe di kompleks SPBU di Danau Payan, Bulu, Temanggung. Terlihat minibus yang dikemudikan YS berhenti di depan kafe. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju dan masuk ke dalam kafe, menabrak pintu hingga perabotan kafe hingga berserakan. 2 penumpang dalam kondisi selamat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, kafe masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada korban. Namun kerusakan kafe ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Jadi kita sudah closing, terus tadi itu ada mobil yang parkir di depan outlet kita dan nggak tahu kenapa itu bisa masuk ke dalam. Untuk bertemu dengan sopir itu tadi keadaannya katanya nggak bisa buat mengemudi dan itu untuk temennya yang bisa mengemudi itu dalam kondisi mabuk, Kak. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang tinggi mengguyur kawasan pesisir selatan Sumatera Barat mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Tarusan. Imbasnya jalan lintas Sumatera Padang, Painan, dan Bengkulu tak bisa dilalui kendaraan. Beginilah kondisi banjir yang merendam Nagari Duku, Kecamatan 11, Koto Tarusan, Provinsi Sumatera Barat.
Banjir setinggi hingga 1 meter menggenangi pemukiman warga dan menutup akses jalan jalur lintas Sumatera, Padang, Painan, dan Bengkulu. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan pesisir selatan sejak 2 hari terakhir hingga Senin pagi mengakibatkan Sungai Batang Tarusan meluap hingga ke jalan nasional. Situasi arus lalin tepatnya kami berada di daerah Jongah, Kenagarian, Duku Utara, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat kita sama saksikan sampai saat ini arus lalin terputus karena naiknya air sungai. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan bagi yang melewati Padang Painan atau Painan menuju Padang bisa melewati jalur alternatif melewati kawasan wisata Mandeh. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dari data sementara BPBD Provinsi Sumatera Barat, banjir yang terjadi di daerah Tarusan ini merendam puluhan rumah warga serta area pertanian. Hingga saat ini BPBD masih melakukan pendataan dampak akibat banjir ini. Untuk sementara arus kendaraan dari arah Padang menuju Painan dan sebaliknya dialihkan ke jalan kawasan Mandeh. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah yang berada di pinggir Sungai Batang tergenang banjir. Ketinggian banjir bervariasi dan paling tinggi mencapai 2 meter. Satu persatu korban banjir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Curah hujan tinggi dalam 2 hari mengakibatkan 10 kecamatan dilanda banjir. Terparah di Kecamatan Ulakan, Tapakis. Di lokasi ini ratusan masyarakat terpaksa diungsikan karena genangan air mencapai 2 hingga 3 meter. Jadi untuk pengungsian di titik utama itu di Surau Kalampean, dekat Pasar Nagari Kampung Ulakan. Namun demikian ada beberapa titik lagi tempat pengungsian kita ada di Surau Pelak Pisang dan ada di Surau Pari. Jumlah kecamatan yang terdampak itu ada 11 kecamatan, kemudian jumlah nagari yang terdampak ada 11 nagari, yaitu 17 nagari. Kemudian titik banjir ada 10 titik, kemudian titik longsor juga ada 5 titik, kemudian pohon tumbang ada 2 titik. Rata-rata ketinggian banjir itu ada 1-2 meter. Sebagian masyarakat yang terdiri dari anak-anak dan lansia terpaksa diungsikan dengan perahu karet. Mereka diungsikan sementara di surau ataupun di rumah saudaranya yang dianggap masih aman. Akibat hujan deras, selain banjir ada 5 titik longsor dan 2 pohon tumbang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Gladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan juga abu vulkanik. Pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Gladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Gladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Gladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.